Selamat siang adik-adik, salam jumpa kembali dengan saya Ibu Imel. Hari ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional tak sejati. Apa itu fungsi rasional tak sejati? Nah, itu adalah fungsi rasional dengan derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut. Nah, misalkan fungsi rasional dengan nx per dx. Dengan nx dan dx adalah fungsi polinomial. Fungsi rasional tak sejati itu jika derajat nx lebih besar dari derajat dx. Jika dilakukan pembagian nx oleh dx, maka akan diperoleh nx per dx sama dengan qx plus rx qx plus rx per dx. Nah, contoh fungsi rasional tak sejati, contoh yang pertama adalah x pangkat 3 per x kuadrat tambah 1. Nah, ini derajat dari x pangkat 3, fungsi pembilang adalah 3, sedangkan derajat dari fungsi penyebut adalah 2. Nah, ini berarti dia merupakan fungsi rasional tak sejati. Nah, kalau kita hasilnya sebenarnya ini kita bisa bawa ke bentuk lain, ke bentuk dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, ini kita lakukan pembagian berekor, x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat plus 1. Nah, itu x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat itu hasilnya x dikali x kuadrat tambah x kali x kuadrat sama dengan x pangkat 3 ditambah x kali 1 hasilnya adalah x. Setelah itu kita kurangi, hasilnya adalah negatif x. Nah, negatif x ini merupakan sisa dari pembagian x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat tambah 1. Sehingga bisa ditulis x pangkat 3 per x kuadrat tambah 1 itu sama dengan x kurang x per x kuadrat tambah 1. Nah, contoh yang kedua itu jika contoh seperti ini, ya, ini kita lihat pembilangnya, derajat pembilangnya adalah 4 dan derajat penyebutnya adalah 2. Berarti derajat pembilang sudah lebih besar daripada derajat penyebut. Berarti ini merupakan fungsi rasional tak sejati. Nah, untuk memperoleh bentuk lainnya sehingga kita mudah mengintegralkannya, maka kita lakukan pembagian berekor dulu. Ya, x pangkat 4 kurang 19x kuadrat kurang 48x tambah 60 dibagi dengan x kuadrat tambah 6x tambah 13. X pangkat 4 dibagi x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Nah, sekarang x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat tambah 6x tambah 13. Hasilnya adalah x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 ditambah dengan 13x. Setelah itu kita kurangi, hasilnya adalah min 6x pangkat 3 kurang 32x kuadrat kurang 48x ditambah 60. Setelah itu kita bagi lagi negatif 6x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat hasilnya adalah negatif 6x. Negatif 6x dikalikan dengan x kuadrat tambah 6x tambah 13 hasilnya adalah min 6x pangkat 3 kurang 36x kuadrat kurang 78x. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 30x tambah 60. Nah, sekarang 4x kuadrat dibagikan dengan fungsi ini, itu hasilnya adalah 4. Setelah itu 4 dikalikan dengan ini, x kuadrat tambah 6x tambah 13, hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 24x tambah 52. Terus setelah itu kita kurang, hasilnya adalah 6x tambah 8. Nah, 6x ini derajatnya sudah, 6x tambah 8 ini derajatnya sudah lebih kecil dari x kuadrat tambah 6x tambah 13. Berarti ini sudah merupakan sisa pembagian dari fungsi rasional tak sejati ini. Sehingga bentuk fungsi rasional tak sejati ini dapat ditulis ya sebagai berikut: x kuadrat kurang 6x tambah 4 hasil baginya ditambah dengan sisanya 6x tambah 8 per x kuadrat tambah 6x tambah 13. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal integral fungsi rasional tak sejati? Ya, kalau menyelesaikannya berarti kita bawa dulu ke bentuk yang tadi kita sudah lakukan dengan pembagian berekor. Contohnya, contoh 1. Nah, misalkan sekarang kita sudah menggunakan integral. Kita integralkan fungsi rasional yang contoh pertama tadi, diperoleh, kita bawa dulu
bawa bentuk ke bawah bentuk yang tadi sudah dilakukan pembagian berekor pada slide sebelumnya. Setelah itu, dengan menggunakan sifat integral tak tentu, kita bisa melakukan pemisahan seperti ini. Setelah itu, integral x dx itu kan 1/2 x kuadrat. Nah, kalau yang ini, ini kan sebenarnya integral substitusi. Nah, atau ini kalau kita bisa tulis dx kuadrat tambah 1. Dx kuadrat tambah 1 itu adalah 2x. Nah, sedangkan di sini bentuknya hanya x, berarti harus ditambah dengan 1/2 supaya mendapatkan bentuk seperti baris ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita sudah lebih mudah mengintegralkan bentuk ini. Nah, sehingga diperoleh negatif 1/2 x kuadrat kurang 1/2 ln mutlak x kuadrat tambah 1 plus c. Nah, itu contoh pertama. Semoga dipahami dengan baik. Saya masih ada contoh lagi, contoh 2. Contoh 2 ini juga masih menggunakan fungsi rasional tak sejati yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Oke, nah ini sekarang kita integralkan. Ya, ini kita integralkan dulu. Oke, setelah itu sebelum kita integralkan, kita bawa dulu hasil pembagian yang tadi sudah kita lakukan pada slide sebelumnya. Nah, diperoleh seperti ini, x kuadrat kurang 6x tambah 4 ditambah 6x tambah 8 per x kuadrat tambah 6x tambah 13 dx. Setelah itu kita lakukan menggunakan sifat integral tertentu, dapat ditulis sebagai berikut, sebaris ini sudah. Nah, sekarang baru kita integralkan. Nah, ini integral dari x kuadrat dx itu 1/3 x pangkat 3 kurang integral dari 6x dx itu 6/2 x kuadrat, dan integral 4 dx itu adalah positif 4x dikurang dengan, karena ini masih membutuhkan beberapa disiasat lagi supaya mendapat lebih mudah diintegralkan. Nah, ini kita bisa tulis karena ini bentuknya adalah 6x tambah 8 per x kuadrat tambah 6x tambah 13. Nah, coba sekarang kita pakai substitusi dulu. Nah, kalau pakai substitusi, nah ini kan turunannya adalah 2x tambah 6. Tapi yang ada di sini adalah 6x tambah 8. Berarti kita mengakal-akali atau mensiasatinya supaya bisa memperoleh hasil yang lebih mudah kita integralkan. Mendapatkan bentuk yang lebih mudah kita integralkan. Jadi kita tulis bentuk turunannya 2x tambah 6x tambah x kuadrat tambah 6x tambah 13 itu adalah 2x tambah 6. Nah, supaya mendapatkan kembali bentuknya 6x tambah 8, berarti itu untuk 6x berarti di sini harus dikali dengan 3. Nah, 3 dikalikan dengan 2x itu 6x, 3 dikalikan dengan 6 adalah 18. Nah, masih kelebihan 10 untuk mendapatkan 8, berarti kita kurang 10. Setelah itu, ini kita pisahkan ini supaya bisa dapat bentuk lainnya. Nah, ini kita pisahkan. Oke, karena slide-nya tidak cukup, saya pindah slide sebelumnya dan saya masih menuliskan baris yang ini supaya kita tidak kehilangan apa yang sebenarnya mau kita kerjakan. Oke. Ya, ini bentuk yang tadi di slide sebelumnya. Nah, sudah bentuk seperti ini, berarti ini yang baris ini merupakan yang ini merupakan pembilang dari pembilangnya merupakan turunan dari penyebutnya. Berarti kita bisa menggunakan substitusi. Nah, yang ini kalau kita lihat ini, berarti ini kita harus mengakal-akali lagi yang ini, mensiasatinya lain lagi. Oke, yang ini bisa ditulis seperti ini. Benarkan turunan dari ini adalah 2x tambah 6. Oke, yang ini kita kalau sudah seperti ini kan arah kita sebenarnya ini ke hasilnya merupakan arcus tangen ya. Jadi ini kita bisa rubah menjadi x plus 3. Nah, ini kan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Tapi yang di sini harus 13. Berarti masih kurang 4 sehingga jadi ditambah 2 pangkat 2 atau 4 itu sendiri.
Nah, ini sehingga diperoleh sepertiga X pangkat 3 kurang 3X kuadrat ditambah 4X. Nah, hasil dari ini adalah ln, berarti 3 ln mutlak X kuadrat tambah 6X tambah 13 ditambah, nah ini 10 dikali dengan 1/2 arcus tangen dari X pangkat 3 per 2 dari sini, ditambah dengan C. Oh ya, ini belum selesai ya. Ini hasilnya adalah 5. Ya, ini demikian. Semoga lebih dipahami lagi apa yang sudah saya jelaskan. Berikutnya akan saya berikan tugasnya ini selesaikan integral berikut. Setelah mendengar beberapa penjelasan saya, coba adik-adik sekalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 dan akan saya bahas hasil integral ini pada video selanjutnya, dan diharapkan adik-adik mengerjakannya sendiri dulu. Setelah itu baru melihat hasil penjelasan berdasarkan penjelasan saya terhadap integral dari fungsi rasional tak sejati ini. Ya, sekian dan terima kasih.